Men, makan apaan lu, men? Makan ayam. Namanya ayam openg sambal lemok. Lu gila, cobain. Lu ngapain gitu Enggak, bego? gua nanya, itu banyak banget. Beli apa nyolong lu? Dikirimin gua ini buat lu pada. Emang, Ini apa? yakin lu bagi-bagi Ini ke gua? bego buruan cobain nih, banyak banget gua. Soalnya gua taunya lu orangnya sendiri-sendiri aja. Ya udah makanya sini dulu. Nih, gua ajak lu. Ini buat emang lu orang pada. Terserah lu makan yang mana. Nih gua nyobain boleh nih? Boleh. Yang mana nih gua cobain? Bebas. Ini ada makaroni. Nih dah, nih gua Ini ada ini apa? bebek sambal gelator Ini dan balado. Bebek nih, Buatan emak, buatan emak. Emak siapa? Ada emak pokoknya. Enak banget Nih, dia. boleh nih gua cobain nih. Iya, ini resepnya resep hotel. Resep hotel. Iya, harga pinggir jalan. Harga pinggir jalan. Iya. Nih, langsung gua cobain boleh? Murah. Makanya gua beli. Enggak, nih murah nih. Murah. Ini resepnya dari hotel emak. Oh, gua kalau ada catering gitu gua bisa pesen ya. Bisa. Nah, jadi buat kalian yang mau order bisa langsung pre-order ke Instagram Dapurma 1312. Di situ ada nomor kontak WA-nya buat yang daerah Fatmawati dan Jakarta Selatan. Nah, buat kalian yang mau order juga lewat GrabFood atau GoFood, itu juga sudah tersedia di Bintaro dan sekitarnya. Di daerahnya adalah daerah Pondok Pucung. Namanya di GoFood atau GrabFood itu ayam penyet dan pasta mama Nur Atta. Bisa langsung cek di situ. Ini resepnya resep hotel, tapi harga pinggir jalan. Ini enak banget ya, men. Kacau. Ini sambal lemok. No, cobain. Sambelnya merah banget itu. Merah. Ini buat kalian yang mau catering atau acara-acara bisa juga. Udah kita makan dulu aja habis itu syuting lagi ya. Jadi makan. Dan pre-order minimal 150 itu gratis ongkir. Gitu, Gitu? deh. 150 gratis ongkir. Gratis ongkir buat kawasan Jakarta Selatan. Murah ya? Murah. Oh, yaudah. Makan dulu deh habis itu Makan lanjut dulu. syuting ya. Lanjut. Udah. Udah. Kayak apa ya, kalau anak Dayak tuh kayak apa gitu ya? Yang penting tuh hayu gitu. Kalau anak Dayak tuh yang penting Dayak, yang penting tuh hayu. Hayu aja dulu. Hayu enggak hayu, meluncur enggak meluncur, hayu aja dulu. Hayu aja. Level up, 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 level up. Yo, what's up Bori? Welcome back to Jakarta SBD Official with the host Grandma 19. Oke, hari ini gue kedatangan abang kelas gue waktu gue kelas 3 nih, yang kalau gue bilang nih abang kelas yang paling galak waktu gue zaman gue. Kalau tataran Albes ya ini orangnya yang suka gamparin satu. Waktu gampar angkatan gue dia nih. Enggak pernah, gila lu ngaco. Namanya Andi, 2017 dari basis Ciputat. Kalau bisa dibilang sih waktu itu Albes dia yang bawa nih orangnya. Berlebihan jangan. Oke, langsung pertama bolehlah perkenalan dulu nih bang. Ya. Perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Andi dari basis Jus Ciputat untuk sholawat. Gue suka banget sih sama basis Jus. Angkatan 2017 ya. Angkatan 2017. Jadi hari ini gue pengen nanya-nanya nih sama Andi waktu zaman dia sekolah kayak gimana ya kan. Boleh nih bang. Pertama nih, yang pertanyaan yang paling dia sering diajukan ya, kenapa tuh lu dulu bisa masuk Subud? Apakah dari awal lu udah emang pengen masuk Subud apa gimana tuh? Gue dulu sih awal banget pengen masuk 28 ya. Itu karena jurusan perhotelan tuh di dunia F&B tuh mendominasi. Jurusan ya? Jurusan perhotelan gue suka banget, dan gue pengen ngidupin nama Pramuka 28 sini awal. Eskul Pramuka. Eskul Pramuka gue dulu. Gue dulu Eskul Pramuka, ketemu temen gue yang namanya, kalau di Trans 7 laptop si Unyil. Itu orang pertama kali yang ngajak gue ngebasis. Dia tuh. Iya. Nah, itu kan udah tuh ya awal masuk lu. Nah, kenapa tuh lu bisa di 28 tuh lu bisa masuk ke terjun ke basis, Bang? Pertama tuh pas nongkrong angkatan gue, kalau nggak ngebasis dikatain cemen. Oh, dulu waktu zaman lu kalau nggak ngebasis Iya, dikatain cemen. Soalnya di zaman gue tuh Android belum terlalu tenar. Lanjut. Terus? Ya gue niatnya sebenarnya pengen jadi anak pramuka sih, karena dunia basis itu lebih seru daripada yang gue bayangin di pramuka. Kayaknya gue lebih ngedalamin basis sih. Lebih ngedalamin basis. basis. Nah, awal lu ngebasis gimana nih Bang ceritanya nih? Boleh tahu nggak? Dulu tuh hari Selasa kalau nggak salah, gue diajak Unyil ke PGA. PGA Jalan Tol tuh ya? PGA Jalan Tol. Ah, PGA. Ciputat tuh di situ Nongkrongnya. tempat nongkrongannya. Nah.
Gue nongkrong di situ, cerita-cerita, perkenalan langsung digampar, Pak. Gak tahu apa-apa, makanya habit yang dibawakan atasan jadi keturunan dan terus turun menurun kan. Gue di situ digampar, kaget, dan gue minta maaf sama kelas 3 gue. Dan gue nggak tahu gue minta maaf tentang apa, gue nggak tahu. Ya gue jalanin aja. Tapi lama kelamaan mental gue digamparin ya, nggak sakit sih, emang awalnya sakit gitu. Nah terus jadi awalnya gimana nih Bang, maksudnya lu bisa terus ikut ke basis atau kenapa kagak lu berhenti aja gitu Bang? Karena seru. Karena seru. Dulu dunia digital tuh di 2014 belum terlalu canggih kayak 2000 sekarang 2017 ya. Jadi di jalanan tuh seru aja gitu. Seru banget mah. Nah terus gue mau ini nih Bang, klarifikasi yang katakan kemarin sebelumnya gue ngundang Bang Iam nih. Bang Iam. Yang lawan Sasmita itu tuh di Depok katanya kan lu kelas 3-nya waktu itu ya. Nah gue mau klarifikasinya, katanya lu masukin sampai gang-gang itu. Enggak sih, waktu itu enggak sampai gang. Samping Alfamart emang gang. Agak masuk dikit langsung ke belakang lagi, soalnya banyak banget pohon pisang men di situ. Dan gue ya seadanya aja sampai ke dalam gang, dari cabut kejauhan ya ngapain dikejar gitu. Ya udah. Tapi benar tuh dia jebol. Ya di Benar. video sih. Di video ya. Enggak, gue boleh dari versi lu nih, itu kronologinya gimana sih ceritanya? Jadinya ceritanya tuh ada teman gue nih yang ngajakin gue basis dulu. Ngajakin gue basis. Dia sering ke Depok. Orang Depok apa? Nah, bukan dia pengen hidupin basis Depok, tapi di situ tuh Subud nggak ada yang namanya basis Depok. Dia mau bikin basis baru. Pengen bikin basis baru. Di situ banyak pertentangan. Tapi yang gue akuin di angkatan gue emang yang selon anak-anak Depok, Anak-anak yang Depok. sering berantem. Nah, Sasmita itu kenal Subud lebih jauh di Depoknya. Di Depok. Nah, anak Depok tuh demen banget kayaknya kalau ngata-ngatain Subud. Nah, saban hari Unyil temen gue jalan ke Depok. Nah dia cuma berlima Pak, dibacokin Berlima sama orang doang? berlima. Mau ke rumah temen gue ada berlima, dibacokin lah tuh sama anak Sasmita. Lagi lewat apa gimana? Emang pengen Ribut? nyamperin aja, ngeliatin aja ya, ngelokit aja. Karena si Unyil ada barcode 28 di baju muslimnya, kena ada di situ. Nah dia mikirnya itu angkatan gua lah maksudnya. Ya yang dikira kena itu lu ternyata bukan. Iya, GWS, padahal itu Unyil yang kena. Unyil. Nah gua ngajakin dah tuh basis-basis kan, Ciputat, PL, Blok A, balikin. Pas banget ya Hud, pembuktian dong ya kan. Sasmitanya ulang tahun dia. Tahun dari kejauhan udah teriak-teriak tuh, mana subutnya buset. Hati ngedon. Langkah menggerigi, jiwa tajam, gas terus ke depan. Alhasil ya seperti yang di video sih. Kalau gue orang nggak demen berlebihan. Jadi itu Bang, kayak gitu kronologinya. Kayak gitu sih kronologi. Jadi buat Sasmita atau buat anak Subut yang tahun lalu kan, mohon maaf, itu kejadian masa lalu nih, karena hanya menceritakan untuk tidak diulangi kepada generasi-generasi selanjutnya ya. Nah itu kan udah nih klarifikasinya nih. Nah waktu zaman lu ada nggak sih ini kejadian-kejadian lucu di dalam sekolah atau di luar sekolah? Pertama gue kelas 1 sih, itu di kelas 1 tuh cerita lu tentang bener-bener basis tuh banyak banget. Di kelas 1. Kelas 3 gue udah pernah bilang, jangan sia-siain waktu kelas 1 lu. Emang bener di kelas 1 itu ceritanya panjang sih. Panjang. Waktu itu tanggal 21 Januari 2015, Dayak Ulta Dayak tahun. Dayak Ulta kita kelas 1 nggak tahu apa. Itu hari Rabu. Dan gue di situ posisi jadi anak pramuka. Terus gue jadi anak pramuka, dibilangin sama guru jangan ada yang keluar. Gue keluar. Gue bilang sama guru kesayangan gue dulu, Pak Alex sama Bu Indah tuh. Oh, guru kesayangan namanya Pak Alex sama Bu Indah. Iya. Oke. Walaupun dia nggak suka sama gue ya. Yang penting sayang aja lu ya. Yang penting sayang aja. Iya. Dia sayang nggak sayang kan urusan belakangan. Oh, boleh. Lanjut. Nah, ngumpul deh tuh. Waktu itu ada legend kita, alumni 2007 yang bener-bener jasa dan jiwa beributnya itu yang meninggikan nama Subut itu ada di situ. Emang gedek banget kan sama Dayak kan. Pengen berantem dah tuh, janjian. Itu jam 8. Jam 8 ditungguin kolong MRT Fatmawati. 8 malam. Iya, itu belum jadi. Belum kolong. jadi ya. Masih MRT. jadi beton-beton. Kalau lu yang bilang MRT itu bagus, dulu jelek bego. Iya. Itu dulu jelek sih. Jelek. Nah,
ada alumni gua katanya Dayak udah di depan pak. Nah ternyata di belakang warung itu Intel. Terbatang waktu Intel, bukan Indomie telur ya pak, Intel polisi. Intel set bocah maju pas semua. Itu di motor ada ya beberapa botol yang isinya menyan, maksudnya yang buat dibakar biar wangi di jalan. Iya. Itu BR udah pada maju semua, ternyata Intel di belakang, mobil polisi pak. Mobil polisi di depan, nah itu bocah cabut semua. Gua malu menunggu motor jalan duluan, bocah cabut semua. Nah gua ya ada abang kelas gua yang di situ gua akuin aktivis lah, kalau kata anak mahasiswa dia aktivis banget. Mas yang sebelumnya pernah dibicarakan si Mas Tegar. Oh, Tegar ya. Aktivis dia map hack. Map hack apa tuh? Map hack. Jadi dia tahu di mana posisi yang aman. Oh iya. Ternyata pas di hari itu nggak aman, Pak. Di hari Salah itu ya? gua salah jalan. Salah jalan. Gua cabut ke dalaman Karang Tengah. Lebak Bulus. Itu BR udah dikolong tuh, biar cabut aman niatnya. Itu gua 11 orang, Pak. 11 orang cabut. Kelas 3 gue lomba lari, dia kepedek. Pemikiran gue kalau lari ke jalan pasti dikejar polisi dong. Iya. Ternyata gue yang dikejar di dalam gang. Terus gimana tuh? Pas gue di warteg Karang Tengah tau gak lu? Warteg Karang Tengah, di situ polisi mobil muter balik pak. Yang dari depan warga, ternyata polisi pinter. Kalau lu bentrok pasti dibilangnya walaupun rame dikata maling. Itu warga RT sekitar. Lu diteriakin maling? Diteriakin maling. Ada badannya kayak Brock Lesnar itu. Nangkap abang kelas gua angkatan 2015. Itu secara refleks ya, nggak tahu ngapa ya. Udah kayak gitu, udah pasrah kan, udah nggak ada BR. Pemikiran Mas Tegar udah bilang udah slow udah nggak ada BR, ngapain sih takut, orang kita nggak salah habis ngerjain PR pak. Gua di situ yang tadinya mau marah nggak jadi marah pak, ketawa di samping polisi. Iya pak, temen saya. Tolol banget. Alhasil Uwai ditolongin sama Brock Lesnar, itu badannya gede banget pak. Duduk dah tuh gue di pos Karang Tengah. Itu buat orang-orang situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau nggak ada lu gue lolos cok. Anjing, gue banget ketangkep itu. Dan di hari itu pertama gue masuk sama Mas Tegar sama yang lain. Polisi. Masuk sel Cilandak. Nah, terus abis di kejadian masuk polsek itu gimana? Sekolah keluar apa? Enggak. Mas Tegar banyak kasus, dia cabut, ngundurin diri. Dia tahu nggak bakal naik lagi kan, Mas Tegar veter kan. Nah di situ salahnya apaan pak? Gue di situ anak pramuka. Waktu itu ada acara ke Megamendung. Ternyata yang polisi situ pernah ikut sama Pak siapa namanya? Guru olahraga kita. Pak Parjo. Gue ditonjok pak. Lu anak pramuka yang ikut Megamendung kan? Iya bang. Itu gue di situ ya, kalau sekarang udah terjadi ya lucu sih menurut gue, lucu, tapi itu hal-hal yang nggak gue lupain sih. Jadi itu keburukan di masa lalu ya. Iya kan, kejelekan lah, jangan keburukan, kejelekan di masa lalu. Ada lagi nggak sih kisah-kisah lucu lu? Waktu itu pas gue kelas 3 nih kelas posisi. 3. Gue kelas 1 berarti nih. Kelas 1 ya, oke. Umam, teman gue ya. Gue sama Umam muter-muter ngelokit di pipa biru. Nah ini emang adik kelas gue, adik kelas gila, mentalnya rada kayak Metal Slug. Ya rada kayak Metal Slug. Ada anak Dayak nunjuk pak pakai payung. Diajakin berantem, semetro turun. Gue ke belakang manggilin bocah, metronya gue kejar pak. Itu lucu banget sih, sampai metronya naik padahal anak Dayak di dalam, tapi ditekin sama lu, sama Umam. Ngapa ditekin, kagak dipukulin? Oh itu lagi ngeblok ya? Itu lagi ngeblok subut. Gede banget itu. Itu lagi ngeblok subut sih. Iya. Alhasil pecah Dayaknya, kabur ke gang mana? Yang turunan Radal Haji apa? Haji Aom ya? Haji Aom. Entah apa yang dirasukinya, dia lari dan ya udahlah. Yang lawan gitu ya. Sih, ya kayak gitu sih. Jadi buat anak Dayak, I'm so sorry ya kan, itu hanya cerita masa lalu, jangan ada baper di antara kita. Tapi I'm so happy. Iya, hanya happy aja kan. Have fun lah ya. Have fun di masanya. Jadi itu ya kita lu nih, kita lucu. Nah, selama lu di basis nih, ada nggak sih nih kisah-kisah lu selama ribut yang paling nggak bisa lu lupain banget? Pas gue SOTR sih, gue kelas 2.
Esoter kelas 2. Itu kan jadinya kalau sistem Subut dulu yang bawa esoter tuh kelas 2-nya. Nah, kelas 3-nya tuh ngayomin. Jadi kelas 2-nya yang ngebawa. Bukan ngebawa sih, yang bikin acara Oh, gitu. yang bikin acara kelas 2. Penanggung jawabnya ya. Penanggung Nah, jawab kelas jadinya 2 kalau waktu itu ya. ada apa-apa kelas 2-nya yang digampar. Ah. Nah, gue minta pampean kelas 3 gitu. Jadinya soalnya kan kalau kelas 3 zamannya esoter kan dia udah fokus UN. Ya kan? Udah fokus UN. Jadi itu seru. Waktu itu artileri sih. Gimana tuh kronologinya nih? Boleh nggak nih dijelasin? Niatnya emang nggak tahu kenapa ya, benci banget sama anak Dayak, Pak. Soalnya mukanya tuh kayak apa ya, kalau anak Dayak tuh kayak apa gitu ya. Yang penting tuh hayu gitu. Kalau anak Dayak tuh yang penting Dayak, yang penting tuh hayu. Hayu aja dulu. Hayu nggak hayu, meluncur nggak meluncur, hayu aja dulu. Hayu aja. Udah. Soalnya waktu di zaman lu musuh bebuyutan Dayak ya? Dayak, tapi Dayak. makanannya Texas. Makanan Texas. Purnya Texas. Dayak. Nah, kronologinya gimana nih, Pak? Waktu itu niatnya ada anak Dayak, itu menurut gua esoter paling seru sih. Itu di malam itu banyak banget tragedi sih. Nah nih, gue potong dulu ya. Kan esoter ini kan waktu itu kan sebenarnya ya kita kan esoter itu berbagi sama orang-orang lah ya kan, Iya. berbagi. Nah, itu kenapa bisa jadi hal yang seperti itu, Pak? Niatnya sih nyari Dayak tuh pengen Lebaran kan 2 minggu lagi, pengen minal aijin. Oh, minal Niatnya, aijin, tapi minal aijin. dikarenakan Dayak bawa stiker yang tidak pantas untuk layak di masyarakat tiru, jadi ya kita harus menindaklanjuti sebelum polisi yang menindak. Sebagai anak-anak Subut yang berbaik hati dan tahu aturan ya kita yang menindaki. Sebenarnya Subut tuh nggak jahat, menindaki orang-orang yang nggak pantas di jalanan. Itu sih kalau Subut. Nah, udah tuh ya. Kronologinya gimana nih? Kronologi kejadiannya nih. Itu jam 8:10 kali ya. Kalau ada jamnya ya, nggak tahu Pak persisnya. Ya. Waktu itu ada abang kelas gua, bukan abang kelas, dia alumni gua. Dia marah banget. Pokoknya hari itu dia pengen dapat barang aja. Gua bilang, "Iya, Bang. Kita mah sebagai ade kan. Sebagai ade mah iya aja. Yang penting kalau di jalan ada apa-apa kan, yang penting jangan sampai ada apa-apa. Walaupun di jalan pasti ada apa-apa." Artileri, bocah udah diem, Subut nih udah diem nih Lagi di jalan. diam, Gue ya. emang niatnya tuh Niatnya berbagi ya? niatnya menindak orang yang tidak pantas untuk orang-orang lakukan. Nanti kita emang mau jalan baik aja ya. Artileri ngusik. Artileri lewat, nggak ngusik. Lewat. Dia nggak tahu dikata gue kampung sebelah kali ya. Artileri lewat. Itu wadon-wadon. Ya emang Subut tuh gue demen banget tuh kenapa? Orang kalau mau bentrok aja ya itu yang mabok jangan maju. Iya, itu gue demen banget. Nggak cus doang sih, semua basis, tapi karena gue dicus kan, Cibat untuk sholawat, gue seneng banget sih, parah. Sholat, biasa basis ya, sebelum digamparin ya, sholat. Iya. Minum. Sebenarnya tuh Subut agamis, coy. Iya. Yang kerja ada PR, ngerjain PR ya. Ngerjain PR. Lu bayangin aja temen gue ngerjain PR di Ciputat, di PGA. Lagi nongkrong kerjain PR ya. Itu jam, ya Allah. Itu yang sholat, puasa, yang kagak bawa duit, puasa dibatalin, dibeliin abang kelas. Kurang bayar itu. Baik Tapi banget pokoknya. Karena pemikiran-pemikiran yang melenceng dari seorang guru untuk anak Subut ya, menurut gue salah banget sih. Padahal kita menindaklanjuti orang-orang yang nggak pantas di jalan. Jadi itu ya persepsi lu gitu ya. Persepsi ya. Persepsi gua. Kan orang bisa, sudut pandang orang berbeda-beda dong ya kan. Kita nggak bisa nyamain. Kita nggak pernah ini apa ya? Tidak semua orang bisa melihat sudut pandang orang lain. Beda. Ya kan. Orang yang paling bahaya itu orang cuma baca satu buku, ya kan? Masih ada buku-buku lainnya ya kan. Oke. Jadi lanjut nih, kronologi yang tadi nih belum nih. Oh, yang artileri itu. Iya, lagi tanpa artileri. Karena kita lelaki semua jaga syahwat, yang balik lagi kan untuk sholawat, niatnya untuk udah jangan gitu di jalan niatnya gitu. Karena dia dari mobil keluar, pala seorang syahwat yang mengeluarkan aurat. Oh, wanita. Montok keluar joget-joget. Tuh tempat artileri, yang laki muter-muterin gesper, Pak. Muterin BR. Mancing. Nah, balik lagi sama statement yang awal. Subut tuh menindaklanjuti orang-orang yang nggak pantas di jalan. Dan ditindaklanjuti langsung. Alhamdulillah itu ada darah kambing. Maksudnya itu buat pembelajaran gitu. Di jalan tuh harus sopan. Kita negara aturan. Itu sih sebenarnya. Nah, mohon maaf ya kan buat artileri ya, hanya cerita masa lalu ini.
buat generasi berikutnya kan, balik lagi buat supaya nggak dilakuin lagi ya. Bener. Nah, jadi itu aja tuh bang. Ada lagi nggak? Dan yang nggak bisa gue lupain juga sih itu STR malam itu juga ya, pokoknya itu banyak sih yang gue nggak bisa lupain tuh. Yang belakang teriak dayak dari arah pipa biru, dayak. Nah bocah kemakan, bocah netnya mau arah Bayoran, ketemu dah tuh di pertigaan PIM. Set, Pondok Indah. Dayak bawa satu, ditomprok sama bocah bareng-bareng. Ternyata apaan? Boni, abang kelas gua, Oh teman. teriak-teriak di Pondok Pinang. Ternyata itu Pondok Pinang, gue juga Pondok Pinang. Ternyata kampungan gue sendiri, Pak. Tapi Kampungan belakangnya lu. emang Dayak. Belakangnya Dayak. Emang belakangnya Depannya Dayak. kampungan lu. Kampungan gua Pondok Pinang. Salah Gua. nyerang. Ya minta maaf buat. Minta maaf. Minta maaf buat sih gua. Kenapa harus ada anak Dayak sih di situ? Kenapa nggak Subut aja gitu? Gitu sih gua. Gitu ya. Itu paling disayangkan sih. Jadi segitu aja nih cerita-ceritanya nih. Iya sih. Nah, jadi ceritanya udah nih ya kan. Jadi buat para penonton sekali lagi tolong diterima dengan bijak. Cerita ini hanya cerita masa lalu, tidak pantas untuk ditiru. Cerita ini hanya untuk dikenang, bukan untuk mengulanginya. Nah, ceritanya kan udah nih. Nah, gue boleh tahu nggak nih sekarang nih bang, kegiatan lu apa sih sekarang kalau boleh tahu? Lebih mencintai ciptaan-ciptaan Tuhan sih kalau saya. Jadi yang biji kopi itu baik, ternyata enggak semua orang kena biji kopi itu kena mah, enggak, tergantung takarannya masing-masing. Ya gue sekarang sih jadi tukang kopi. Barista lah. Itu kata kerennya kan, kita masih Kata kerennya ya. Iya. Kata jeleknya tukang kopi. Enggak jelek juga Nggak sih. jelek ya. Iya. Kata dasarnya lah. Iya, basic. Kata dasarnya tukang kopi. Kalau kata kerennya barista. Biarista. Oke nih, jadi kalau di sini gini bang, jadi pesan-pesan nih, kesan dan pesan nih untuk orang yang suka tawuran supaya berhenti, orang yang sebelum tawuran supaya nggak dilakuin nih. Dan kesan lu nih selama di sekolah, di Subut, di Basis, gimana nih kesan lu sama pesan buat stop tawuran pelajar? Pesan gue sih buat kita ya, silaturahmi Subut 28, jangan putus sih tali silaturahmi. Tali silaturahmi itu penting banget sih, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata sih kalau silaturahmi. Cukup dirasakan. Nih lo ada nggak nih bang motivasi atau pesan lu nih buat stop tawuran pelajar nih? Mungkin nggak stop tawuran aja ya, hal-hal yang negatif sih. Hal negatif ya, ada nggak nih? Boleh disampaikan? Kita tuh dilahirkan di bumi, dibrojolin dari rahim orang tua, dari rahim ibu. Itu pala duluan, bukan kaki duluan. Lu tau nggak kenapa? Kenapa tuh? Kalau kaki duluan, lu berjalan tanpa akal. Tapi kalau pala duluan, kita disuruh berpikir sebelum melangkah. Itu sih kalau. Itu aja ya. Apa ada lagi nih? Ya kalau mak lu tahu lu bandel gedenya, pala lu digitakin dari bawah. Dari bawah rahim mak lu. Iya. Ya itu aja sih. Itu aja ya. Tapi kalau ini lu buat apa? Lu masih suka semenjak lulus sekolah tuh lu masih suka ribut-ribut nggak sih? Terakhir Udah gue nemenin elu Dakar. Anjing. Udah sih anjing aja. Udah. Anjing. Jadi stop tawuran itu tetap. Itu stop tawuran. Stop tawuran. Makanya hal negatif ya, nggak Hal cuma negatif, tawuran aja. nggak tawuran aja. Oke, jadi cukup di sini aja nih ya. Cukup di sini aja ya kan. Dari Andi angkatan 2017. Seperti biasa, belajar dari hari kemarin, hidup untuk sekarang dan berharap untuk besok. Hal yang paling terpenting adalah jangan pernah berhenti bertanya. Gua Grandman. Cukup di sini aja, tunggu di video selanjutnya. Kalau lu suka sama video ini, lu subscribe, like, and share. See you everybody.